Bu Ibu, udah tahu belum kalau ada 7 kontak laktasi? Waktu dimana ibu bisa belajar tentang ASI sejak dari kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan. Kapan saja sih 7 kontak laktasi itu? Yuk kita bahas dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin 7 kontak laktasi. Menyusui itu adalah salah satu hal yang kurang mendapat perhatian. Biasanya ibu kalau hamil itu lebih fokus ke persalinan. Ya mungkin karena memang kita tuh lebih sering lihat orang menyusui dibandingkan orang melahirkan ya. Jadi kita secara tidak sadar itu merasa bahwa menyusui mah gitu doang. Tapi persalinan tidak ada gambaran sama sekali, sehingga cenderung ibu itu lebih mempersiapkan persalinannya dibandingkan menyusui. Padahal setelah persalinan itu kan masih ada what next, masih ada parenting, masih ada menyusui. Nah sebenarnya sejak kapan sih ibu itu harus belajar tentang ASI? Berikut 7 kontak laktasi yang bisa ibu lakukan. Yang pertama adalah pada usia kehamilan 28 minggu atau ketika memasuki trimester 3 kehamilan. Pada usia ini, ibu bisa menemui bidan atau konselor laktasi maupun ikut kelas menyusui. Apa saja yang bisa dipelajari di usia kehamilan 28 minggu atau di awal trimester 3? Ibu bisa belajar tentang dasar-dasar menyusui, bagaimana proses produksi ASI, bagaimana ASI dibentuk, apa saja masalah yang mungkin dialami. Jadi benar-benar di usia 28 minggu ini ibu belajar basicnya nih soal ASI, sehingga nanti ibu tahu ASI ini diproduksinya berdasarkan apa sih. Apakah kalau bayinya masih sering menyusu ASInya jadi banyak, atau mau bayinya nyusu banyak atau sedikit ASInya tetap bisa sedikit. Nah itu bisa diketahui dan dipelajari di usia kehamilan 28 minggu. Yang selanjutnya, kontak ASI yang kedua itu pada usia kehamilan 36 minggu atau jelang persalinan. Nah, di sini ibu akan belajar bagaimana sih posisi dan pelekatan yang benar untuk menyusui. Sehingga harapannya nanti kalau misalnya di 37 bayinya sudah lahir, ibu tuh masih ingat gimana sih posisi menyusui yang benar, pelekatannya harus seperti apa. Dan syukur-syukur nih dari usia 36 minggu setelah mendapatkan pelajaran tentang posisi dan pelekatan saat menyusui, ibu tuh setiap hari bisa praktek gitu ya pakai boneka, sehingga nanti ketika bayinya lahir ibu tidak kaget. Karena jangan salah, banyak sekali masalah menyusui yang akar permasalahannya itu adalah karena posisi dan pelekatan yang kurang benar. Misalnya puting lecet, mastitis, payudara bengkak, ASInya berkurang atau seret. Itu semua bisa disebabkan hanya karena posisi dan pelekatannya itu tidak benar. Jadi silakan di usia 36 minggu atau jelang persalinan, ibu belajar bagaimana sih posisi menyusui dan pelekatan menyusui yang benar. Nah yang selanjutnya adalah saat bayi baru lahir. Ini adalah inisiasi menyusu dini. Jadi sebenarnya ketika IMD atau inisiasi menyusu dini itu bayi tidak harus bisa menghisap payudara ibu. Yang penting adalah kontak skin to skin antara bayi dengan ibu, karena kontak ini dapat mengaktifkan antibodi, membuat bayi itu lebih nyaman, proses adaptasinya jadi lebih smooth, kemudian juga bisa meningkatkan bonding antara ibu dengan bayi. Aku pernah bikin video soal inisiasi menyusu dini ini, ibu-ibu bisa nonton, nanti tinggal klik aja link yang ada di atas ini. Nah yang selanjutnya adalah di hari-hari pertama setelah kelahiran. Biasanya ini kan ibu masih ada di tempat melahirkan ya. Jadi ini adalah kesempatan yang paling baik ibu untuk mempraktekkan ilmu yang sudah didapat ketika kehamilan kemarin gitu. Jadi praktek secara langsung gimana sih posisinya menyusui bayi yang benar, gimana sih pelekatannya, bisa cari tahu juga tanda bayi lapar seperti apa, tanda bayi kenyang seperti apa, cara menyendawakan bayinya gimana. Kita juga bisa belajar tentang kapasitas lambung bayi gitu. Jadi pada fase ini silahkan dimanfaatkan untuk konsultasi sama konselor laktasi atau bidan yang ada di tempat ibu melahirkan. Pokoknya tanya yang sebanyak mungkin, sehingga nanti ketika sampai di rumah itu ibu sudah benar-benar mengerti gimana sih caranya menyusui bayi dengan benar. Kontak laktasi yang kelima adalah ketika bayi berusia 1 minggu atau 1 minggu setelah melahirkan. Biasanya sih ini sekalian kontrol bayi atau kontrol ibu gitu ya. Karena kadang-kadang di minggu pertama setelah kelahiran bayi itu mengalami penurunan berat badan gitu. Jadi ibu perlu kontrol untuk mengetahui apakah ASInya itu cukup atau tidak, apakah penurunan berat badannya itu terlalu banyak atau tidak. Karena boleh turun tetapi tidak boleh lebih dari 10% dari berat bayi lahir. Selain itu biasanya ibu juga akan ditanya gimana pola tidur bayinya, apakah ada masalah saat menyusui, sudah benar belum pelekatannya, di rumah sudah bisa menyusui atau belum gitu. Jadi jangan lupa untuk kontrol setelah melahirkan, tolong jangan di skip ya. Nah yang selanjutnya adalah kunjungan yang ke-6, itu biasanya setelah
nifasnya selesai gitu setelah 40 hari atau setelah 35 hari. Sebenarnya pada masa ini itu tidak hanya kontak laktasi aja. Kalau ibu kontrol biasanya nanti akan dikasih tahu sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi apa sih yang tidak mengganggu ASI. Jadi biasanya sekalian konseling KB. Nah, pada 1 bulan pertama ini nantinya akan dilihat bayi itu mengalami kenaikan berat badan nggak sih? Karena kan di awal tadi di 1 minggu pertama kan berat badannya turun ya. Nah, nanti di 1 bulan ini akan dilihat apakah berat badannya itu naik atau stuck atau gimana, apakah ada masalah menyusui, misalnya putingnya jadi lecet, payudaranya jadi bengkak, atau misalnya bayinya ada tangtai. Jadi memang sebaiknya jangan lupa ya kontrol kalau misalnya sudah selesai nifasnya setelah selapanan atau 1 bulan setelah melahirkan. Dan kontak yang terakhir itu 2 minggu sebelum ibu masuk kerja. Ini khusus untuk ibu yang mungkin bekerja dan meninggalkan bayinya di rumah. Pada kontak yang ketujuh ini nanti ibu akan diajarin gimana sih manajemen menyusuinya, manajemen laktasinya, gimana cara memerah ASI, gimana cara menyimpannya, gimana cara memberikan ke bayi agar si bayi ini tidak bingung puting dan nanti masih mau menyusu ke ibunya. Itu nanti akan dipelajari di 2 minggu sebelum ibu berangkat kerja. Nah, memang 7 kontak ASI atau 7 kontak laktasi ini pada kenyataannya di lapangan masih sering di skip nih sama ibu-ibu karena mungkin sibuk, terlalu mengurusi bayinya atau merasa ya menyusui mah gitu doang gitu. Tetapi aku saranin buat ibu-ibu tetap belajar menyusui karena memang ya menyusui itu tidak semulus jalan tol, Bu. Jadi sebaiknya dipersiapkan semaksimal mungkin. Ibu bisa ikut kelasnya Bidan Kriwil boleh atau tonton playlist menyusui yang ada di YouTube Real Life ini atau bisa juga follow Instagram aku dan TikTok aku @bidankriwil karena aku sering sharing juga tips menyusui di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.